setelah kamu diambil 10 tahun kamu ngapain di sana? Saya di sana dijadikan budak. Disuruh kerja paksa. Iya, dan disiksa bila mana saya tidak melakukan apa yang iblis itu perintahkan, maka saya akan lebih disiksa. Dan dia juga pernah berpesan kepada saya. Apa? Dia pernah ngomong apa sama kamu? Dia akan selalu Ya, ngomong aja nggak apa-apa, jangan takut. selalu Ya, ngomong aja. Kamu kan sudah terlanjur ngomong tadi itu. Nggak usah takut. dia akan selalu menagih janjinya kepada anak-anak saya. Jadi semua keturunannya akan mengalami hal sama seperti kamu. Iya. Nanti anak-anak kamu pun juga. Tolong saya. Ya, saya akan nolong kamu. Ya, gampang nolong kamu. Kamu di sini saja. Ya, dia akan bisa masuk ke tempat saya. Sudah gitu aja. Nah, nggak usah. Kamu nggak usah menang. Yang penting jangan menampakkan diri. Selama sisa waktu itu selesai. Ya, Baiklah. sudah di sini aja nggak apa-apa. Nggak usah keluar-keluar. Untuk anak-anakmu, saya tidak bisa menjamin, ya, karena itu harus ada beberapa tindakan untuk memutus, karena itu harus diputus, ya, perjanjian itu harus diputus. Kalau tidak, anak-anakmu pun akan mengalami hal sama seperti kamu. Itu nanti saya akan coba ngomong ke suamimu itu, ya, menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Nanti kalau memang suamimu itu meminta untuk memutuskan perjanjian dari leluhurmu itu seperti itu, dan supaya tidak mengalami hal sama seperti kamu, nanti saya mau jelas ke suami. Nanti menunggu dari persetujuan suami dulu. Nanti saya bertindak gegabah tanpa izin suamimu, takutnya saya dibilang sok pahlawan lah, dibilang sok tahu lah, dibilang yang lain-lain, ya. Nanti kalau memang butuh penjelasan kamu, nanti kamu tarik ke tempat kamu lagi di sana. Kamu sementara sembunyi di sini, ya. Terima kasih. Sampai sini sudah paham kan? Nah, soal makhluk itu nggak akan berani dia masuk ke sini. Nah, saya jamin, ya. Sudah, kamu keluar dari kata teman saya. Sembunyi di mana? Di atas genteng kayak atau di dalam pernik itu nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan menampakkan diri, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ya. Jadi gambarannya satu di itu sih fokuskan. Ya, Rik. Taruh aja kan jauh. Fokuskan aja. Ya, siap. Oke teman-teman, jadi dari penjelasan yang tadi itu soal apa? Dia berusaha nembus ya pagarnya, tapi insya Allah tidak akan tembus ya. Oke teman-teman, jadi penjelasan tadi soal yang ibu itu ternyata
leluhurnya itu dulunya pernah melakukan perjanjian, teman-teman. Ya entah itu perjanjian apa, yang jelas katanya untuk memakmurkan keluarganya, ya mungkin sejenis perjanjian kekayaan lah ya teman-teman ya, kalau bicara dengan kemakmuran seperti itu. Mungkin dagangannya laris kayak, atau mungkin usaha apapun jadi lancar ya itu ya teman-teman. Tapi ada timbal baliknya teman-teman. Timbal baliknya itu sebelum waktunya dia itu mati, atau mungkin waktunya dia itu dijemput oleh Tuhan ya, itu dia itu 10 tahun dulu, 10 tahun, kurangnya 10 tahun, mungkin gini teman-teman, umurnya mungkin 70 ya, 60 itu udah meninggal gitu. Jadi dikurangin itu, itu untuk menebus perjanjian timbal balik ya teman-teman, timbal balik. Jadi selama hidup kamu makmur, ya setelah mati ya kamu harus membayarnya dengan cara seperti itu. Tapi yang saya rasa mungkin yang namanya perjanjian dengan iblis itu mungkin nggak akan selamanya sesuai dengan perjanjian. Mungkin kelihatannya ya diambil 10 tahun, padahal sampai akhir kiamat dia akan menjadi budak ya teman-teman. Gitu, ya, akan menjadi budaknya, akan disuruh kerja paksa lah, inilah itulah, seperti itu ya teman-teman. Seperti gambaran yang saya lihat tadi. Jadi untuk ini perhatian juga untuk teman-teman ya, semoga ada teman-teman ini sebagai gambaran atau cerminan ya, susah-susahnya kita, pusing-pusingnya kita soal urusan duniawi, entah itu jodoh, entah itu harta, entah itu jabatan. Jangan pernah kita mengambil jalan pintas dengan perjanjian seperti itu, ataupun kita bekerja sama dengan iblis, karena hakikatnya iblis itu diciptakan itu untuk mengganggu kita, atau mungkin menghasut kita untuk ke jalan yang sesat atau jalan api neraka. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu merasakan, ya Allah kok cari uang kok susah banget, anak kayak gini cari uang buat anak, buat istri kok susah banget. Jangan pernah terlintas berpikiran seperti itu ya teman-teman, untuk mengambil jalan pintas, tapi kita pasrahkan. Jadi ada mungkin gini teman-teman, ini hanya sekedar metode saya pribadi ya. Kalau teman-teman merasakan seperti itu teman-teman itu satu, jangan pernah mengeluh ya. Jangan pernah mengeluh apa yang teman-teman rasakan. Mungkin dalam hati kecil kita memang pasti mengeluh ya, tapi jangan pernah menyalahkan takdir ya, karena takdir dirubah itu atas kemauan kita sendiri ya. Jangan pasrah tentang takdir. Takdir itu bisa dirubah kita sendiri. Satu, kita harus memotivasi diri kita ya teman-teman. Kita harus memotivasi diri kita bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu sanggup ya. Jangan mematok ya, rezekiku seret, rezekiku susah, jangan. Tapi belum rezekinya, kita memangkas seperti itu. Nanti pasti ada esok hari, suatu saat rezeki kita baik. Sampai motivasi seperti itu, insya Allah nanti dagangannya suatu saat laris. Tapi jangan motivasi, saya dijailin, ini itu akan terjadi beneran teman-teman, karena sugesti kita itu akan menuntun jalan hidup kita teman-teman. Jadi kalau bisa sugestilah hidup kita itu, saya alhamdulillah kecukupan, saya alhamdulillah bisa beli apa-apa, alhamdulillah makan segini, alhamdulillah. Disitulah rasa syukur kita akan menutupi kekurangan kita teman-teman ya. Jadi semakin Anda membesarkan rasa syukur, maka teman-teman akan mendapatkan suatu nikmat yang akan berlebih dan berlebih sampai dikasih sedikit bersyukur. Terus Tuhan melihat orang ini kok dikasih sedikit kok bersyukur, coba kita kasih lagi tambahan kita bersyukur lagi terus akan. Tapi ya kalau ada sampai di titik kok sampai sudah tinggi kok meninggikan diri, nah disitulah sampai akan disatukan kembali. Jadi setelah Anda tinggi, tetaplah lurus, lembah mana kalau orang
Kalau orang Jawa itu lembah mana itu tidak sombong, tidak jumawa, ya, dan tidak merendahkan orang lain seperti itu, untuk mempertahankan roda di atas, ya, karena kehidupan itu katanya ada roda berputar, ya, itu untuk mempertahankan roda di atas seperti itu. Terima kasih, semoga dari kata-kata yang tidak bermanfaat sini bisa menjadi pembelajaran teman-teman, dan dari peristiwa yang tadi itu, keterangan dari Ibu siapa? Ibu Mariati itu bisa menjadi gambaran dan bisa menjadi patokan teman-teman supaya tidak melakukan hal seperti itu, ya. Terima kasih. Nanti mungkin kita istirahat dulu, kita akan ke tempatnya siapa? Bapak itu, ya, Ibu itu suaminya Ibu Mariati, ya. Terima kasih. Kita tutup dulu kameranya, ya. Muhammad